Rumah Junti. Demikian sebutan untuk rumah bergaya atap limasan di daerah Junti atau Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Tepatnya di 4 desa, yaitu Desa Juntinyuat, Junti Kebon, Junti Kedokan, dan Junti Weden. Bagaimana latar histori rumah unik dan klasik ini? Apakah benar memiliki kaitan dengan masa awal Kerajaan Cirebon ataupun gaya arsitektur Majapahit? Mari kita ikuti bersama Jeder Jelajah Dermayu. Pada waktu itu ya sekitar tahun 50-an sampai dengan 60 sampai dengan 70, setiap orang membuat rumah itu limasan. Limasan itu ini di atasnya tuh ya, di dahinya tuh ada yang pakai ukiran ya, potong inten namanya. Satu, kedua limasan yang ininya tuh apa, pengelarinya dengan pengelari belakang tuh bertemu, ada yang pisah. Yang kalau yang bisa pakai namanya talang di sini bawahnya itu pakai jebluk. Ada yang bertemu, talangnya numpang ya. Waktu kecil saya hidup
di dalam sebuah rumah limasan itu. Jadi saya itu tidurnya di bagian ruang depan, kata orang Junti sih namanya belandongan, ruang tamu yang luas ini. Itu ada satu tempat tidur yang luas saja, yang sampai sekeluarga tuh bisa masuk. Namanya kalau orang dulu sih bale gitu. Jadi alasnya pakai tikar, nggak pakai kasur, tidur bersama orang tua situ. Apalagi kalau saat orang tua lahiran bersama bayi, ada tetangga yang tidur nemani juga ikut sama saya. Itu waktu kecil, sekitar umur sampai dengan 10 tahun lah. Kalau makan misalnya itu orang tua saya itu tidak punya lemari makan. Punya apa kata orang kita sih, salang. Jadi nasi itu digantung. Kata kita salang, ya kalau makannya ambil sendiri di salang gitu ya. Terkait dengan arsitektur rumah Junti, saya melihat bahwa ada kemiripan atau kesamaan dengan bangunan-bangunan yang saat ini ada di sekitar Trowulan atau di sekitar kawasan situs Mojopahit di Mojokerto, Jawa Timur. Apakah identik ada hubungan antara Majapahit dengan Junti pada masa lalu? Di Junti ada pembagian-pembagian di mana ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Yang ini identik dengan pada masa Hindu Buddha, pembagian seperti bangunan-bangunan sakral atau bangunan-bangunan yang keagamaan yang ada di Bali maupun yang ada di Majapahit kala itu. Pada masa kini di Trowulan juga itu ada bangunan-bangunan serupa yang ada pembagian-pembagian ruangannya dan mirip sekali dengan bangunan yang ada di Junti. Rumah Junti juga memiliki kesamaan dengan bangunan-bangunan yang ada di wilayah utara, terutama di sekitar Pegunungan Kendeng, seperti di wilayah Pati, Demak, atau sampai ke Tuban hingga di wilayah Gresik. Itu banyak sekali ditemukan rumah yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan bangunan yang saat ini banyak ditemukan di wilayah Junti. Di Junti itu ada bangunan yang untuk kelas bawah, kelas menengah, dan kelas utama. Ini mungkin sebagai bentuk status sosial dari masyarakat setempat pada masa itu yang berkaitan dengan golongan atau pembagian atas golongan peranata masyarakat di masa lalu. Ya, rumah Junti itu sebagai representasi pemukiman-pemukiman tua gitu. Karena di dalam konteks Indramayu tidak semua desa itu memiliki sejarah perjalanan yang panjang. Ada beberapa desa yang usianya sangat muda, ada beberapa desa yang usianya sudah berabad-abad lalu. Dan Junti itu termasuk termasuk kawasan yang cukup tua. Nah, ada bukti-bukti filologisnya, diantaranya ada cerita tentang tokoh Nyi Junti. Kemudian di sana juga ada artefak-artefak atau ada bangunan-bangunan atau struktur-struktur yang sudah ratusan tahun gitu, adanya di Junti gitu. Cerita-cerita legenda juga banyak yang muncul dan berkembang di Junti.
Di cerita Cariyos Pangeran Walangsungsang atau lebih umum disebut dengan Babat Cirebon, itu Sunan Gunung Jati melakukan perjalanan ke negeri Cina. Ternyata si anaknya raja itu Putri Ongtin namanya ya, itu hamil sungguhan. Si Putri Ongtin nangis gitu, Sunan Gunung Jati pergi gitu. Tapi kemudian si Putri Ongtin itu mengejar Sunan Gunung Jati, tapi sebelum mengejar itu sempat tinggal di sana beberapa waktu dan melahirkan seorang anak. Nah, anak itu kemudian dimasukkan ke dalam cincin ampal. Nah, Sunan Gunung Jati melakukan perjalanan sampai ke tanah Jawa, datangnya dari arah barat itu. Nah, kemudian sampai di desa Junti itu bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu tahu, coba kamu keluarkan itu apa yang ada dalam cincin kamu. Orang ini bisa tahu. Sunan Gunung Jati kaget, ini bisa. Akhirnya Sunan Gunung Jati mengeluarkan anak itu, dan begitu dikeluarkan itu sudah jadi gadis itu, sudah besar gitu. Dan anak ini diberi nama Nyi Junti saja, artinya itu pamoring jagat gitu. Jadi cahaya semesta lah, kurang lebih seperti itu kalau diterjemahkan secara bebas ya. Ayo.